Saya Agnes Lamberta Samadara dengan nomor induk mahasiswa 19400500098. Di sini saya akan membacakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan satu pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas. 3. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UU PA. 6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. 7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. 8. Adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. 9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah atau peraturan pemerintah ini. 10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. 11. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. 12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. 13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. 14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas fisik bidang-bidang tanah. 15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. 16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. 17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. 18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atau satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu. 19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. 20. Pendaftaran adalah sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UU PA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dilakukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 21. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria atau pertanahan. 22. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. 23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kota madya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. 24.
Pejabat membuat akta tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta tanah tertentu. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 2. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Pasal 3. Pendaftaran tanah bertujuan a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. B. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. C. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pasal 4 ayat 1. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A, kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Ayat 2. Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 3 huruf B, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Ayat 3. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapus hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. Bab 3. Pokok-pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah. Bagian ke-1. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah. Pasal 5. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pasal 6 ayat 1. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Ayat 2. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 7 ayat 1. PPAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Ayat 2. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil, Menteri dapat menunjuk PPAT sementara. Ayat 3. Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. Pasal 8 ayat 1. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ayat 2. Susunan panitia adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari huruf A. Seorang ketua panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional. Huruf B. Beberapa orang anggota yang terdiri dari 1. Seseorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah. 2. Seseorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah. 3. Kepala desa atau kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang pamong desa atau kelurahan yang ditunjuknya. Ayat 3. Keanggotaan panitia adjudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang sangat diperlukan dalam penelitian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa atau kelurahan yang bersangkutan. Ayat 4. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia adjudikasi dibantu oleh satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpul data yuridis, dan satuan tugas administrasi yang tugas susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri. Ayat 5. Tugas dan wewenang ketua dan anggota panitia adjudikasi diatur oleh Menteri. Bagian kedua, objek pendaftaran tanah. Pasal 9 ayat 1. Objek pendaftaran tanah meliputi huruf A. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. B. Tanah hak pengelolaan, huruf C. Tanah wakaf, huruf D. Hak milik atas satu rumah susun, huruf E. Hak tanggungan, huruf F. Tanah negara. Ayat 2. Dalam hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah negara dalam daftar tanah. Bagian ketiga, satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah. Pasal 10 ayat 1. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan. Ayat 2.
Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan, dan tanah negara satu wilayah, tata usaha pendaftarannya adalah kabupaten atau kota madya. Bagian keempat, pelaksanaan pendaftaran tanah, pasal 11. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pasal 12 ayat 1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik, huruf B, pembuktian hak dan pembukuannya, huruf C, penerbitan sertifikat, huruf D, penyajian data fisik dan data yuridis, huruf E, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Ayat 2, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah melalui huruf A, pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, huruf B, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Bab 4, pendaftaran tanah untuk pertama kali. Bagian kedua, pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pasal 13. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Ayat 2, pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 3, dalam hal suatu desa atau kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik. Ayat 4, pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Bagian kedua, pengumpulan dan pengelolaan data fisik. Paragraf 1, pengumpulan dan pemetaan. Pasal 14 ayat 1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Ayat 2, kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi huruf A, pembuatan peta dasar pendaftaran, huruf B, penetapan batas bidang-bidang tanah, huruf C, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, huruf D, pembuatan daftar tanah, huruf E, pembuatan surat ukur. Paragraf 2, pembuatan peta dasar pendaftaran, pasal 15 ayat 1. Kegiatan pendaftaran secara sistematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. Ayat 2, di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan Nasional, diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. Pasal 16 ayat 1, untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2. Ayat 2, pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. Ayat 3, jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar yang pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional. Ayat 4, peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran ditetapkan oleh Menteri. Paragraf 3, penetapan batas bidang-bidang tanah. Pasal 17 ayat 1, untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur. Setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya, dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Ayat 2, dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik, diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Ayat 3, penempatan tanda-tanda batas masuk pemeliharaan yang wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ayat 4, bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri. Pasal 18 ayat 1, penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar
tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat ukur atau gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Ayat 2, penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau atas penunjukan instansi yang berwenang. Ayat 3, dalam menetapkan batas-batas bidang tanah, panitia adjudikasi atau kepala kantor pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar atau surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Ayat 4, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka memberikan persetujuan. Ayat 5, bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri. Pasal 19 ayat 1, jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. Ayat 2, jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, ketua panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ayat 4, dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibutuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara. Ayat 5, dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan. Paragraf 4, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. Pasal 20 ayat 1, bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Ayat 2, jika dalam peta pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran. Ayat 3, jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang bersangkutan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri. Paragraf 5, pembuatan daftar tanah. Pasal 21 ayat 1, bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dilakukan dalam daftar tanah. Ayat 2, bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan, dan pilihan daftar tanah diatur oleh Menteri. Paragraf 6, pembuatan surat ukur. Pasal 22 ayat 1, bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf A, B, dan C yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Ayat 2, untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Ayat 3, bentuk, isi, dan cara pengisian, penyimpanan, dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri. Bagian ketiga, pembuktian hak dan pembukuannya. Paragraf 1, pembuktian hak baru. Pasal 23, untuk keperluan pendaftaran hak, huruf A, hak atas tanah baru dibuktikan dengan ayat 1, penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Ayat 2, huruf 1, huruf 2,
asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. Huruf B. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. Huruf C. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf. Huruf D. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan. Huruf E. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan. Paragraf 2. Pembuktian hak lama. Pasal 24 ayat 1. Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah berasal dari konservasi hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Ayat 2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembukaan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat A. Huruf A. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. B. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa, kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya. Pasal 25 ayat 1. Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Ayat 2. Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam suatu daftar isian ditetapkan oleh Menteri. Pasal 26 ayat 1. Daftar isian sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 diumumkan selama 30 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Ayat 2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di kantor panitia adjudikasi dan kantor kepala desa atau kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa atau kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. Ayat 3. Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. Ayat 4. Turun lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan oleh Menteri. Pasal 27 ayat 1. Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik atau data yuridis yang diumumkan, ketua panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Ayat 2. Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian, dan jika penyelesaian dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1, perubahan tersebut diadakan pada peta bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan. Ayat 3. Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, ketua panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan kepala kantor pertanahan pasal 28 ayat 1 setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 2.
Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1 masih ada kekurang lengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan. Ayat 3 berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar untuk huruf A, bukan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah, huruf B pengakuan hak atas tanah, huruf C pemberian hak atas tanah. Paragraf 3 pembukaan hak. Pasal 29 ayat 1 hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf dan hak milik atas satuan perumahan susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Ayat 2 pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut peraturan pemerintah ini. Ayat 3 pembukaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. Pasal 30 ayat 1 atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 hak atas bidang tanah huruf A yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan pasal 29 ayat 1. Yang data fisiknya atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap. Huruf C yang data fisiknya dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitakan oleh ketua panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau kepala kantor pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut. Huruf D yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukaan dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan. Yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. Ayat 2 catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dihapus apabila huruf A telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan atau huruf B telah lewat waktu 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai data yang dibukukan. Ayat 3 catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dihapus apabila huruf A telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau huruf B diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau huruf C setelah dalam waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke pengadilan. Ayat 4 catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dihapus apabila huruf A telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau huruf B diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 5 penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilakukan apabila huruf A setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau huruf B diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari pengadilan. Bagian keempat, penerbitan sertifikat. Pasal 31 ayat 1 sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1. Ayat 2, jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, huruf B yang menyangkut data yuridis
atau catatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 huruf C, D, dan E yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Ayat 3, sertifikat hanya boleh disertakan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Ayat 4 mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama, beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atau penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Ayat 5 mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Ayat 6 bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri. Pasal 32 ayat 1, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ayat 2 dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Bagian kelima, penyajian data fisik dan data yuridis. Pasal 33 ayat 1, dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. Ayat 2, bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian oleh peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri. Pasal 34, setiap orang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah. Ayat 2, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar tanah, daftar nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Ayat 3, persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. Bagian ke-6, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Pasal 35 ayat 1, dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahannya bersangkutan atau di tempat lain ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum. Ayat 2, peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus tetap berada di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 3, dengan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan, atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Ayat 4, atas perintah pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibawa oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuknya ke sidang pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada majelis hakim dan para pihak yang bersangkutan. Ayat 5, secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. Ayat 6, rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh kepala kantor pertanahan yang bersangkutan. Ayat 7, bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh Menteri. Bab 5, pemeliharaan data pendaftaran tanah, bagian ke-1 umum. Pasal 36 ayat 1. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
Ayat 2, pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada kantor pertanahan. Bagian kedua, pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Paragraf 1, pemindahan hak. Pasal 37 ayat 1, peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2, dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah, hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenaran dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Pasal 38 ayat 1, perbuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum tersebut. Ayat 2, bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri. Pasal 39 ayat 1, PPAT menolak untuk membuat akta jika huruf A, mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan, atau huruf B, mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan huruf 1, angka 1, surat bukti hak sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 1 atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat 2, dan angka 2, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan, atau huruf C, salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian, atau huruf D, salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak, atau huruf E, untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin pejabat atau instansi yang berwenang apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan berlaku, atau huruf F, objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis, atau huruf G, tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Ayat 2, penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya. Pasal 40 ayat 1, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar. Ayat 2, PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada para pihak yang bersangkutan. Paragraf 2, pemindahan hak dengan lelang. Pasal 41 ayat 1, peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan dari risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Ayat 2, selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, kepala kantor lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 kepada kantor pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang. Ayat 3, Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang. Ayat 4, Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang apabila huruf A, mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun. Angka 2, kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh pejabat lelang dari pemegang haknya, atau angka 3, sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan, atau huruf B, mengenai bidang tanah yang belum terdaftar kepadanya tidak disampaikan. Angka 1,
surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 atau surat keterangan kepala desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dan angka 2, surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh kepala desa atau kelurahan, atau huruf C, ada perintah pengadilan negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubung dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan. Ayat 5, untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada kepala kantor pertanahan. Huruf A, kutipan risalah lelang yang bersangkutan. Huruf B, angka 1, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar, atau ayat 2, angka 2, dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari kepala kantor lelang mengenai alasan tidak diserahkan sertifikat tersebut, atau angka 3, jika bidang tanah yang bersangkutan belum berdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B pasal ini. Huruf C, bukti identitas pembeli lelang. Huruf D, bukti pelunasan harga pembeli. Paragraf 3, peralihan hak karena pewarisan. Pasal 42 ayat 1, untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah, hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak tanah, hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Ayat 2, jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf B. Ayat 3, jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4, jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertakan dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian warisan tersebut. Ayat 5, warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama di antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisannya, daftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan atau akta pembagian waris tersebut. Paragraf 4, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi. Pasal 43 ayat 1, peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang bersangkutan setelah penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2, peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1. Paragraf 5, pembebanan hak. Pasal 44 ayat 1. Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundangan dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat 1. Paragraf 6, penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Pasal 45 ayat 1, Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi. Huruf A, sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan. Huruf B, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal
dalam pasal 37 ayat 1 tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan tercela lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Huruf C, dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembayaran hak yang bersangkutan tidak lengkap. Huruf D, tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang bersangkutan. Huruf E, tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan. Huruf F, perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau huruf G, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh kantor pertanahan. Ayat 2, penolakan kepala kantor pertanahan dilakukan secara tertulis dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu. Ayat 3, surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan disertai pengembalian berkas permohonannya dengan salinan kepada PPAT atau kepala kantor lelang yang bersangkutan. Paragraf 7, lain-lain. Pasal 46, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun ditetapkan oleh Menteri. Bagian ketiga, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Paragraf 1. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah. Pasal 47. Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan. Paragraf 2. Pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah. Pasal 48 ayat 1. Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, suatu bidang tanah yang didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Ayat 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat asalnya. Ayat 3. Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan dan atau beban-beban lain terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan. Ayat 4. Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 49 ayat 1. Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Ayat 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru, dan pada peta pendaftaran daftar tanah, surat ukur, buku, dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut. Ayat 3. Terhadap pemisah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 3 dan ayat 4. Pasal 50 ayat 1. Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan berisi jangka waktu yang sama. Ayat 2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertifikat masing-masing. Ayat 3. Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 3. Paragraf 3. Pembagian hak bersama. Pasal 51 ayat 1. Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama tersebut. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat 1. Paragraf 4. Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Pasal 52 ayat 1. Pendaftaran hapusnya suatu hak atas rumah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh kepala kantor pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan huruf A. Data dalam buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya.
Huruf B, salinan surat keputusan pejabat yang berwenang bahwa hak yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut. Huruf C, akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya. Ayat 2, dalam hal sertifikat hak atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Paragraf 5, peralihan dan hapusnya hak tanggungan. Pasal 53, pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah sertifikat hak yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin karena kiasi, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan. Pasal 54 Ayat 1, pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah berdasarkan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Ayat 2, dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilelang dalam rangka pelunasan utang, maka surat pernyataan dari kreditor bahwa pihaknya melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelang tersebut untuk jumlah yang melebihi hasil lelang beserta kutipan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan. Paragraf 6, perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 55 ayat 1, panitia pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya. Ayat 2, pencatatan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan. Ayat 3, pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjukkan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat 1. Paragraf 7, perubahan nama. Pasal 56. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bab 6. Penerbitan sertifikat pengganti. Pasal 57 ayat 1, atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan belangko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam satu lelang eksekusi. Ayat 2, permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 41 atau akta sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat 1 atau surat sebagaimana dimaksud pasal 53 atau kuasanya. Ayat 3, dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Ayat 4, penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. Pasal 58, dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaruan belangko sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. Pasal 59 ayat 1, permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. Ayat 2, penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahului dengan pengumuman satu kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Ayat 3,
Jika dalam jangka waktu 30 hari dihitung sejak hari pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut, atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan diterbitkan sertifikat baru. Ayat 4, jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat pengganti. Ayat 5 mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan. Ayat 6, sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya. Ayat 7, untuk daerah-daerah tertentu, Menteri dapat menentukan cara dan tempat pengumuman yang lain daripada yang ditentukan pada ayat 2. Pasal 60, ayat 1, penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari kepala kantor lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada pemenang lelang. Ayat 2, Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat pengganti untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak berlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Bab 7, biaya pendaftaran tanah, pasal 61 ayat 1, besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri. Ayat 2, atas permohonan yang bersangkutan, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika permohonan dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya tersebut. Ayat 3, untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggal pewaris tidak dipungut biaya pendaftaran. Ayat 4, tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya pendaftaran tanah diatur oleh menteri. Bab 8, sanksi. Pasal 62, PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 39, dan pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut. Pasal 63, Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 9, ketentuan peralihan. Pasal 64 ayat 1, dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini. Ayat 2, hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah ini. Bab 10, ketentuan penutup. Pasal 65. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka peraturan pemerintah nomor 1961 tentang pendaftaran tanah tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1961 nomor 28, tambahan Lembaran Negara nomor 2171 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66, peraturan pemerintah ini mulai berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1997, Presiden Republik Indonesia tanda tangan Soeharto. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1997, Menteri Negara Sekretaris Negara Murdiono. Terima kasih. Sekian.